Shalom dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya adalah Sofianti Kudadiri. Saya adalah guru agama pendidikan agama Kristen di Metodis Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung atau IAKN. Dengan NIM 250601041. Hari ini saya melaksanakan praktik pembelajaran kinerja pada siswa kelas 4 SD dengan judul Bersyukur untuk Alam dan Lingkungan semester 2. Saya menggunakan metode pembelajaran Basic Learning atau BBL. Mari kita simak video pembelajaran bersama-sama. Selamat pagi anak-anak. Ayo ketua siapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau berkatilah kami supaya kami Selamat pagi, silakan duduk. Oke, sebelum kita belajar, Ibu Sofi mau semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Yuk, semua melihat ke depan. Yuk, supaya kita konsentrasi belajarnya. Lihat ke depan. Tepuk 1, 1, 2, 3, 4, tepuk 5. Oke, siap belajar? Siap. Apa kabar kelas 4? Hatiku Oke, silakan duduk. Oke, perhatikan ke depan. Hari ini coba kamu lihat gambar di depan. Kalau kamu lihat gambar di sini, apa saja yang dapat kamu perhatikan? Ada pohon, ada berbentuk matahari, ada alam, ada air, ada tumbuh-tumbuhan. Ini adalah alam sekitar. Jadi mata pelajaran kita hari ini adalah bersyukur untuk alam dan lingkungan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar di materi ini. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, boleh kamu lihat. Ini dia. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan arti lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Nah, yang kedua, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, mengungkapkan rasa syukur terhadap alam ciptaan Allah. Yang ketiga adalah menganalisis apa yang menjadi dampak keindahan dan kerusakan alam bagi manusia. Nah, yang selanjutnya adalah mendapatkan contoh-contoh kegiatan untuk memelihara alam dan lingkungan sekitar. Nah, yang terakhir, kamu akan membuat sebuah kreatif sebagai rasa syukur terhadap alam dan lingkungan. Disinilah nanti di TP4 ini kita akan membuat sebuah karya bentuk tugas atau LKPD. Apa yang menjadi karya kamu untuk bersyukur atas alam dan lingkungan. Nah, apa yang menjadi dasar Alkitabnya? Dari apa dasar teologisnya? Kita akan baca nanti dari Alkitab Mazmur 104
ayat 33 sampai 35. Tapi Bu Sofi hanya ambil nanti 33 sampai 34. Nah, selanjutnya, nah, di sini Bu Sofi akan bertanya. Coba kamu lihat di sini. Bagaimana perasaan kamu ketika melihat pemandangan atau gambar di sini? Ini adalah sebuah pertanyaan pembatik untuk kamu. Coba kamu bayangkan dan kamu lihat dan kamu amati bagaimana kalau kamu berada di lingkungan seperti ini. Bagaimana bayangan kamu? Apakah kamu merasa senang? Apakah kamu merasa betah atau bosan? So pasti kalau ditanya Ibu Sofi, pasti saya lebih senang sekali kalau berada di lingkungan alam. Karena begitu indah. Nah, pertanyaan kedua. Apa yang paling kamu sukai dari lingkungan kamu pada saat ini? Apa yang kamu sukai? Saya mau tanya dulu sama si Erlin, apa yang kamu sukai pada saat ini dari lingkungan ini? Apa yang kamu suka dari lingkungan di rumah atau di sekolah? Apa yang kamu suka? Halamannya kah? Lingkungannya kah? Tamannya kah? Apa yang kamu suka, Erlin? Halamannya. Erlin menyukai pada saat ini adalah halamannya. Mungkin halamannya indah, bersih. Iya. Ada yang lain? Apa yang kamu sukai dari lingkungan sekitar kamu? Apa? Lapangan ini. Iya, lapangannya. Iya. Pasti kamu berbeda-beda jawaban. Ada suka tamannya, ada suka pohonnya, ada suka bunganya, ya kan? Nah, kita lihat. Nah, pada pelajaran ini kita akan belajar juga mensyukuri alam dan lingkungan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Dan yang menciptakan alam semesta ini dari awal adalah Allah sendiri. Tapi yang diberi tugas, yang diberi wewenang untuk merawat, melestarikan alam sekitar adalah siapa yang berperan penting? Kita manusia. Nah, kita lanjut. Coba kamu lihat dulu gambar ini. Wow, begitu. Ini adalah alam sekitar. Ada rumah, ada pohon, ada taman, ada lembah, ada gunung. Itu adalah alam sekitar. Nah, sekarang coba kamu sebutkan hal kecil. Nah, ini hal kecil, hal yang sederhana ya. Di lingkungan sekitar kamu yang sering kamu abaikan. Nah, dari sini bisa kamu lihat. Hal apa yang sering kamu abaikan di dalam lingkungan sekitar? Apa? Siapa yang bisa kasih jawaban? Hal yang sering kamu lupakan, kamu abaikan. Ayo. Iya, betul, membuang sampah sembarangan. Tepuk tangan dulu untuk Asia. Iya. Iya. Iya, yang sering kita abaikan untuk merawat lingkungan sekitar adalah membuang sampah sembarangan. Nah, ternyata sangat besar manfaatnya kalau kita membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya itu adalah contoh melestarikan alam lingkungan sekitar. Nah, kita akan mengamati, mengumpulkan, dan menawarkan, mengkomunikasikan materi hari ini ya. Kita lihat. Nah, ini adalah keindahan alam. Inilah keindahan alam yang bisa kamu nikmati dan kita lihat. Kan kalau kita pergi ke Brastagi, ke Danau Toba, ya kan, ke Baligi, alamnya begitu indah, ya kan, bisa kita nikmati. Nah, ini adalah satu contoh yang bisa Ibu kasih gambar, bentuk gambar. Nah, ini apa ini? Sampah. Ini ulah siapa? Kita manusia kan? Ulah kita manusia. Nah, kerusakan lingkungan itu bisa karena apa? Dampak banyaknya sampah yang bertumpuk, membuang sampah di limbah atau di parit, menebang pohon secara sembarangan. Dampaknya besar kalau kita tidak menjaga alam atau tidak melestarikan alam. Seperti ini contoh-contohnya. Kamu lihat. Nih, menebang pohon. Ya kan? Sehingga hewan-hewan pun punah untuk mencari tempat tinggal payah. Membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai atau di kali, itu adalah salah satu contoh merusak alam sekitar. Nah, bahayanya itu membuang sampah sembarangan itu dampaknya besar.
mendatangkan penyakit, ya kan? Coba kalau banyak sampah di kelas ini, banyak nyamuk, banyak lalat. Ketika nyamuk menggigit badan kita, apa? Dampaknya bagi kita manusia apa? Sakit, udaranya tidak segar, ya kan? Oke. Nah, itu dampaknya besar. Nah, pencemaran udara juga bisa. Oke. Kita lihat lagi, kenapa kita perlu menjaga alam? Kenapa? Agar bersih. Selain itu apa? Agar alam bisa lestari. Iya, betul, boleh. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang bisa terjadi jika alam rusak? Kalau alam ini rusak, apa yang terjadi? Apa? Iya, hewan punah. Apalagi? Membuat makanan dan minuman, membuat makanan jadi susah dicari. Boleh, iya. Sumber makanan untuk hewan payah dicari karena payah. Terus apa lagi? Kalau rusak gitu, bisa banjir. Kalau kita buang sampah sembarangan banjir kan? Ya enggak, apa lagi? Mendatangkan Penyakit. iya, pencemaran udara. Nah, itu dia. Nah, sekarang nih ada di tugas kelompok. Ibu Sophie akan memberi kamu nanti bentuk tugas kelompok. Apa yang menjadi tugas kelompok kamu di materi ini? Nah, tugas kelompoknya akan Ibu Sophie bagikan nanti. Ini, ya, tugas kelompoknya akan Ibu bagi nanti. Nih bentuk asesmennya, apa yang harus kamu lakukan, bagaimana kamu cara menyayangi tumbuhan, menyayangi hewan, bagaimana supaya lingkungan kamu bersih, bagaimana kamu harus mengurangi sampah. Nah, coba kamu diskusikan di kelompok masing-masing, satu kelompok satu soal, langsung kerjasama. Kemudian nanti kalian bahas apa yang menjadi jawaban kalian, ya. Oke, saya beri waktu dulu, saya bagi dulu lembarnya. Ini di kelompok ini, siapa juru tulisnya? Ayo, kerjasama dulu. Ayo, kamu amati gambarnya dan kamu jelaskan. Suara. Iya, boleh. Waktunya, yuk, segera. Yuk, ayo. Suaranya dikurangi. Suaranya. Wow. Ayo. Ini jangan disentuh, untuk nanti jangan disentuh ya. Jangan disentuh. Jangan disentuh. Ini untuk nanti, jangan disentuh. Ini nanti untuk nanti. Nanti. Oke, sekarang waktunya kita jawab bersama-sama. Kelompok siapa yang sudah bersedia menjawab pertanyaannya? Ayo silakan. Saya mau kelompok Erlin. Yuk, mana soal yang sudah bisa kalian jawab? Yuk, boleh? Yuk, berdiri. Yang lain, perhatikan, dengarkan teman-temannya apa yang menjadi jawabannya. Yuk, satu aja, satu dari
3 soal itu. Ayo, berdiri, yang lain duduk. Duduk. Hanya Erlin yang berdiri. Ya, dengarkan teman-temannya. Oke, ayo, yang mana? Bagian yang pertama, oke, baca kuat. Menyiram tanaman secara teratur. Oke, soalnya dulu baca. Bagaimana cara menyayangi tumbuhan? Oke, kelompok Erlin mengatakan bagaimana cara menyayangi tumbuhan. Oke, jawabannya Erlin apa? Menyiram tanaman secara teratur. Iya, kelompok Erlin bilang menyiram tanaman secara teratur. Apalagi? Memberikan sinar matahari yang cukup. Iya, memberikan sinar matahari yang cukup. Bagus. Apalagi? Itu aja. Oke, kelompok lain ada yang bisa? Kelompok lain, oke, ayo. Mana? Iya. Oke, jawab. Bagaimana cara menyayangi hewan? Oke, kelompoknya si Dion. Bagaimana cara menyayangi hewan? Yuk, dengarkan. Memberi makan pada hewan secara teratur. Iya, memberi makanan hewan secara teratur. Membawa hewan ke dokter. Membawa hewan ke dokter, iya, divaksin boleh. Memandikan? Memandikan hewan. Iya, membersihkan atau memandikan hewan. Oke, tepuk tangan dulu, bagus. Semua udah bisa. Oke, bagus. Sekarang kita kembali ke depan. Kamu sudah belajar bagaimana cara merawat tumbuhan dan hewan ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Apa saja ciptaan Tuhan di lingkungan sekitar kita? Banyak. Ada kucing, ada ayam, ada bebek. Oke, dan sebagainya, banyak kan? Kemudian, bagaimana cara bersyukur atas karunia tersebut? Ya, cara kita bersyukurnya adalah merawat, menjaga, memberi makan, ya kan? Beri kompos, disiram, oke. Yang ketiga, hal apa yang aku harus syukuri dari alam ini? Hal apa yang kamu syukuri dari alam ini? Banyak sekali. Bisa menikmati udara yang segar, bisa melihat pemandangan alam yang indah, ya enggak? Iya. Oke, sekarang, nah, selayaknya kita harus bersyukur atas alam dan lingkungan yang sudah Allah ciptakan. Allah memenuhi semua kebutuhan manusia sehingga kita dapat bertahan hidup dan menikmati hasil ciptaan alam. Ya kan? Kita lihat lagi nih. Nah, coba kamu tonton video ini. Ini adalah salah satu contoh video banjir yang terjadi tahun 2019 di Papua. Dan dampaknya sangat besar sekali. Ini adalah kebanjiran yang terjadi di Papua tahun 2019. Dampak besarnya bagi manusia atau orang-orang yang tinggal di sana sangat besar sekali. Banyak yang kehilangan nyawa, banyak yang kehilangan harta benda. Besar sekali dampaknya kalau terjadi kerusakan alam. Ini adalah salah satu contoh video yang bisa kita lihat. Iya. Nah, kamu sudah menonton. Itu adalah salah satu contoh video yang bisa kita lihat dampaknya besar jika lingkungan alam sekitar kita rusak. Nah, kita lanjut. Setiap warga masyarakat memiliki hak untuk berpendapat. Jika kalian adalah warga kampung tersebut, apa yang harus kalian lakukan terhadap pelaku penebangan pohon secara liar? Jadi kalau kamu lihat orang-orang menebang pohon secara sembarangan, apa yang harus
kamu lakukan? Yang pertama adalah menegur, ya kan? Mengingatkan, ya kan? Karena dampaknya menebang pohon secara sembarangannya dampaknya besar kan? Dampaknya besar kan? Iya. Akibatnya banjir. Jadi kalau seandainya kamu berada di sana atau orang-orang kamu situ yang dilaporkan ke pihak yang berwenang atau kita tegur atau diingatkan. Oke, kita lihat sekarang ke sini. Nah, menurut kalian apa dampak keindahan bagi hidup manusia dan lingkungan sekitar? Dampaknya ada. Bisa kita menghirup udara yang segar, suasana lebih tenang, alamnya lebih bersih, aman, ya kan? Udaranya lebih sejuk kalau bersih. Nah, itu dampaknya. Terus dampaknya kalau rusak apa? Udaranya tidak sejuk, ya kan? Mendatangkan banyak nyamuk, suasana yang nggak tenang, ya enggak? Itu dampaknya. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, kita hari ini akan belajar dari satu lagu. Ada lagunya di sini. Judul materi kita adalah Betapa Kita Tidak Bersyukur. Yuk kita lihat videonya bersama-sama ya. Yuk. Boleh dinyanyikan anak-anak dulu, boleh dilihat. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Iya. Nah, itu semua berkat Allah, ya kan? Nah, kita hari ini akan mencermati isi Alkitab sesuai materi kita hari ini. Coba kamu buka Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. Yuk buka Mazmur 104 Alkitabnya. Oke? Yuk, kita baca ayat 33. Ayat 33, laki-laki yang baca. Kalau tidak bisa lihat dari apa dan semua lengkap Alkitabnya, boleh lihat dari slide depan. Oke, yang laki-laki baca 1, 2, 3 ya. Nah, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allah selagi aku ada. Oke, yang perempuan ayat 34, perempuan 2, iya. Iya, kita harus bersyukur cita karena Tuhan sudah memberi kita alam sekitar yang indah. Oke, kita lihat. Nah, rasa syukur kita atas alam dan lingkungan yang Allah ciptakan ditunjukkan melalui perbuatan, ya. Perbuatan nyata, yaitu yang pertama, hendaknya kita mengucap syukur kepada Allah. Kedua, termotivasi untuk merawat, memelihara dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, harus berani mengingatkan semua orang agar merawat
dan memelihara alam dan lingkungan sekitar. Itu sebagai ungkapan rasa syukur kita, cara yang harus kita lakukan melalui perbuatan. Kamu ingatkan teman kamu ketika buang sampah sembarangan. Kamu ingatkan orang ketika memetik atau merusak bunga atau menginjak tanaman yang mengakibatkan kerusakan alam. Oke dia. Nah, kita lanjut anak-anak. Nah, kita akan berkreasi di sini, akan berkreasi. Kamu akan Ibu Sofi akan kasih kamu tugas yang menjadi LKPD kamu di mata pelajaran ini. Nah, perhatikan ke depan. Ibu Sofi tadi sudah bagi. Nah, disinilah kamu berkarya sesuai dengan kemampuan kamu masing-masing. Kemampuan kamu di sini berbeda-beda. Boleh kamu tuliskan bentuk doa, boleh kamu tuliskan bentuk puisi, boleh kamu gambarkan sebuah alam yang indah, atau boleh kamu gambar manusia. Coba kamu simak yang di depan. Nah, memilih atau membuat sebuah puisi dengan tema manusia, alam, lingkungan. Menggambar dengan salah satu tema alam, lingkungan, atau manusia. Memilih sebuah nyanyian salah satu tema manusia, alam, dan lingkungan. Nah, boleh kamu kerjakan di LKPD ini sesuai tema kita hari ini tentang alam. Boleh menggambar alam, boleh menggambar manusia, laki-laki atau perempuan, boleh membuat puisi, boleh kamu juga membuat lagu judul atau sebuah lirik lagu yang kamu sukai sesuai dengan tema kita hari ini. Yuk, saya tadi sudah bagi kertasnya, yuk kerjakan. Oke, sekarang silakan duduk. Kita lanjut. Nah, kita lihat. Yuk, kita akan kesimpulan. Apa yang menjadi kesimpulan materi pelajaran kita hari ini? Apa yang bisa kamu ingat? Poin-poin apa yang harus kita dengarkan dan kita laksanakan sesuai materi hari ini? Nah, kesimpulannya adalah Allah menciptakan alam semesta beserta segala isinya, termasuk manusia. Nah, kita adalah manusia ciptaan Allah yang paling istimewa. Ya enggak? Manusia diciptakan Tuhan pada hari keberapa? Ke-6. Manusia adalah ciptaan Tuhan paling istimewa. Makanya Tuhan memberi kuasa, diberi wewenang untuk kita merawat, melestarikan alam ini. Itulah adalah tugas dan tanggung jawab kita. Makanya manusia adalah rekan kerja Allah untuk merawat, mengolah alam sekitar kita. Oke, yang kedua, Mazmur 104 di sana memperlihatkan kemahakuasaan Allah atas seluruh ciptaannya. Jadi Allah yang berkuasa atas seluruh ciptaannya, ya kan? Allah menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari pertama Allah menciptakan terang. Hari kedua cakrawala. Hari ketiga daratan, lautan, tumbuh. Hari keempat benda-benda penerang di langit. Hari kelima segala jenis hewan yang hidup di air dan burung di udara. Dan di hari ke-6 Allah menciptakan manusia dan segala hewan, jenis hewan ternak, melata dan liar. Ciptaan Tuhan yang paling mulia adalah manusia. Nah, kita lihat, manusia dipilih menjadi kawan kerja Allah untuk merawat dan memelihara alam dan lingkungan sekitar. Jadi siapa yang dipilih Allah, siapa yang berperan penting untuk merawat lingkungan sekitar kita adalah kita sendiri, manusia. Itulah dia, oke? Nah, terima kasih. Nah, sebelum ke sini, Ibu Sofi membuat satu refleksi. Ya, apa yang menjadi refleksi di mata pelajaran hari ini ya? Apa yang dapat kamu temukan dari pertanyaan-pertanyaan ini? Kamu jawab nanti, ini adalah lembar refleksinya. Contohnya, hal apa yang harus kulakukan menunjukkan rasa syukur terhadap alam? Tadi yang pertama boleh membuang sampah, ya kan? Boleh sini. Apalah pertanyaannya, kamu jawablah sesuai dengan refleksinya. Yuk. Ayo.
Yuk. Ini yuk. Refleksinya kamu tuliskan di situ sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Sofi bagi.